Pada pertemuan hari ini saya akan bahas tentang spektrometri massa. Jadi spektrometri ini merupakan salah satu metode pada penentuan struktur senyawa organik atau yang kita sebut dengan elusidasi struktur. Jadi spektrometri massa ini merupakan metode analisis kimia kualitatif untuk menetapkan struktur kimia molekul organik berdasarkan pengukuran dan penyidikan M per Z, yaitu massa ion relatif terhadap jumlah muatan ion atau Z yang berasal dari molekul organik sampel. Jadi, kalau pada penentuan struktur itu melalui UV vis, untuk UV vis itu kita memperoleh panjang gelombang maksimalnya, perkiraan panjang gelombangnya. Sedangkan pada IR kita memperoleh gugus-gugus fungsi apa saja yang terdapat pada senyawa yang belum kita ketahui ini. Kemudian selanjutnya adalah MS, yaitu spektrometri massa atau mass spektrometri. Ini digunakan untuk mengetahui massa molekul relatif atau berat molekul atau mengetahui MR-nya. Jadi untuk mengetahui MR senyawa nanti bisa ditemukan dugaan-dugaan rumus molekulnya, kita gunakan spektrometri massa. Nah, prinsip dasarnya ini saya jelaskan secara sekilas. Prinsip dasarnya ini yaitu molekul organik ditembaki atau bombarder dengan dibombardir ya, ini maksudnya dengan tenaga elektron yang tinggi dan dikonversi menjadi ion yang bermuatan positif. Jadi sampel kita, sebenarnya kita punya sampel yang tidak kita ketahui rumus molekulnya seperti apa. Nah, di sini kita mau analisa untuk mengetahui MR dan rumus molekulnya, kita analisa menggunakan spektrometer massa. Nah, pada spektrometer massa ini sampel yang kita masukkan ke alat atau ke instrumen. Nah, sampel ini kan biasanya kita gunakan molekul organik ya. Molekul organik saat masuk ke instrumen ini akan ditembaki dengan tenaga elektron yang tinggi. Jadi akan ditembaki, kemudian karena tertembak oleh elektron yang tinggi ini sehingga terjadi beberapa ion yang bermuatan positif, terfragmentasi. Biasanya seperti itu. Jadi molekul ini terpecah-pecah menjadi beberapa fragmen yang bermuatan positif. Bombardemen tersebut menyebabkan pecahnya molekul organik. Nah, mother ion induknya ini menjadi massa ion yang lebih kecil, yang kita sebut dengan fragmen. Dinamakan pula sebitan atau fragmen. Sebutan. Bila molekul kehilangan elektron dinamakan ion radikal yang dalam persamaannya menjadi seperti ini. Jadi M ini molekul organik sampel kita secara keseluruhan. Saat sampel ini tertembak dengan elektron yang tinggi, maka sampel tersebut akan bermuatan positif karena mengeluarkan satu elektron. Karena tertembak satu elektron dari alatnya tadi. Nah, bisa berupa M+, atau ini nanti M besar ini, molekul senyawa ionnya, mother ionnya, ini akan terpecah-pecah menjadi beberapa fragmen. Jadi, pecahan-pecahan ini tergantung pada stabilitas molekulnya. Nah, prinsip analisis spektrometri massa ini fragmentasi ion molekul M+ radikal ini ya dapat menghasilkan ion radikal positif, dan radikal netral serta molekul netral. Bahkan juga bisa menghasilkan ion radikal negatif atau ion negatif. Jadi M yang awalnya tadi di atas tadi M saat ditembak dengan elektron, molekul organik ini bisa berubah menjadi senyawa radikal dan ini macam-macamnya, bisa radikal positif, ion positif, radikal netral, molekul netral, radikal negatif atau ion negatif. Tapi pada umumnya akan terbentuk radikal positif, netral dan molekul netral. Jadi untuk yang negatif ini sangat jarang, hanya pada case-case tertentu saja senyawa dengan bentuknya tertentu. Nah, ini prinsip analisis spektroskopi massa, fragmentasi dalam kamar pengion, ini sampel di sini. Nah, sampel ini, ini akan ditembak dengan elektron sehingga terbentuk radikal positif, M+ radikal, ini ion molekulnya. Nah, ion molekulnya ini kan sebelum terpecah lagi, ini tertembak lagi dengan elektron.
ditembak dengan elektron, maka akan terputus atau terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Jadi M kecil ini M+, bisa menjadi ion radikal positif, bisa menjadi negatif, dan kawan-kawannya ini. Nah, ion-ion fragmen ini kita sebut dengan daughter ion. Kalau tadi kan mother ion. Nah, mother ion itu ion induknya yang masih utuh. Nah, di sini nanti datanya kita berupa seperti apa yang kita dapatkan. Nah, kalau di IR kan kita dapatkan pita, jadi terlihat ya ada puncak-puncaknya pita-pita itu, ada wavelengthnya. Kalau pada UV kita peroleh lambda maksimal. Sedangkan pada spektrum massa ini kita memperoleh spektrum seperti ini. Jadi di atas, yang Y-nya ini sumbu Y ini abundance, kelimpahannya. Jadi kalau semakin tinggi berarti dia kelimpahannya semakin besar. Jumlahnya semakin banyak yang ada di senyawa dalam sampel. Sedangkan ini massa unitnya. Harga sumbu X ini, nah ini mengindikasikan berat molekul sampel. Jadi yang terakhir di sini, jadi ini gambaran beberapa fragmen. Jadi seperti ini kan sumbu Y ini adalah kelimpahan, sumbu X ini menunjukkan unit massanya, MR-nya atau BM-nya. Nah, yang paling ujung di sebelah kanan, paling ujung berupa ion molekul M plus radikal ion molekul ini menunjukkan berat molekul sampel. Jadi misalkan di sini berat molekul di sini diperoleh 300, berarti berat molekul O berarti sampel kita memiliki MR sebesar 300 gram per mol. Nah, terus bagaimana cara mengetahui rumus molekulnya? Nah, untuk mengetahui rumus molekulnya biasanya kita peroleh dari fragmentasi ini. Jadi ini merupakan berat molekul, sedangkan yang di sini, nah yang di sebelah kirinya ini ada puncak-puncak di sebelah kiri ini. Kalau di sini kan cuma garis-garis aja, ini menunjukkan fragmentasi ion-ion fragmennya. Sedangkan pada 100%, abundance 100% ini base peak-nya, peak dasarnya di sini. Kalau nanti ketemu ini ada yang puncaknya sampai 100%. Oh, ini peak dasar. Yang ini 50%, 40, 35, 75%. Ini adalah ion-ion fragmennya. 20%. Persen-persen ini menunjukkan kelimpahannya. Nah, istilah dalam membaca spektrum massa. Jadi spektrum massa ini kan ada banyak istilahnya. Jadi harus paham dulu bagaimana arti-artinya, apa istilah-istilahnya. Yang pertama, ion molekul atau M plus radikal. Nah, merupakan ion radikal positif yang masih utuh struktur kimianya, sehingga identik dengan struktur kimia sampel. Oleh karena itu, biasanya MR dari ion molekul ini dianggap sebagai MR sampel. Nah, dengan demikian massa sampel sama dengan massa ion molekul, ini maksudnya MR ya. Perbedaannya dengan sampel adalah bahwa M plus radikal ini kehilangan satu elektron. Jadi kalau sampelnya itu bukan berupa radikal, tapi kalau ion molekul ini berupa radikal. Selanjutnya adalah ion fragmen. Ion fragmen ini merupakan ion radikal positif atau ion positif. Jadi bisa berupa dua jenis. Bisa radikal positif yaitu plus, ada satu elektronnya di sini. Terus atau ion positif yang terjadi sebagai hasil fragmentasi ion molekul atau ion-ion fragmen. Jadi MR dari ion fragmen ini lebih kecil daripada ion molekul, karena kan ion fragmen ini pemecahan dari ion molekul. Jadi ion molekul ditembak, jadi misalkan asal mulanya ion molekul itu punya C, rantai C-nya 10, itu ditembaki dengan elektron dari alat ya, tertembak dengan elektron sehingga terputus-putus, terfragmentasi. Jadi misalkan jadi dua fragmen, satunya C5, satunya J5, atau C3 dengan C7, seperti itu. Nah, C3 dan C7 ini yang kita sebut dengan ion fragmen. Kemudian ini ada lagi base peak, jadi puncak dasar.
merupakan puncak massa ion yang punya intensitas kelimpahan tertinggi. Intensitas base peak ini ditetapkan punya harga 100%. Intensitas puncak-puncak massa ion yang lain dihitung relatif terhadap base peak. Jadi dihitung intensitasnya dihitung relatif terhadap base peak ini. Jadi base peak ini bisa terbentuk dari ion molekul maupun ion fragmen. Kemudian M per Z atau satuannya MU, massa unit. M per Z ini merupakan harga perbandingan massa ion terhadap jumlah muatan ion, baik ion molekul maupun ion fragmen. M per Z ini menunjukkan massa atau BM dari ion. Jadi M per Z ini yang terletak di sumbu X. Kalau tadi kan di spektrum awal tadi kan sudah saya jelaskan ya, di sumbu X ini adalah MZ, M per Z menunjukkan MR atau berat molekul dari ion. Jika ion itu merupakan ion molekul, maka harga MZ akan sama dengan berat molekul sampel. Yang selanjutnya adalah abundance atau kelimpahan, adalah intensitas puncak massa ion. Ini di sumbu Y di sini. Kalau spektrum itu sumbu Y. Baik ion molekul maupun ion fragmen yang dinyatakan dalam persen. Tinggi rendahnya persentase abundance pada umumnya berkaitan dengan stabilitas struktur kimia ion yang terbentuk. Maka semakin stabil ion tersebut, semakin tinggi persentase kelimpahan. Sebaliknya juga kalau ionnya tidak stabil, kurang stabil, maka kelimpahannya, abundance-nya juga lebih kecil. Nah, pola spektrometer massa berdasarkan cara ionisasinya, di sini ada beberapa macam. Ada 7. Jadi ada EIMS, CIMS, FDIMS, LDMS, FABMS, SCMS, MALDIMS. Ini sifat sampelnya volatil. Kalau yang non volatil kita menggunakan nomor 3 sampai 6. Ini untuk makromolekul yang senyawanya yang sangat besar, MALDIMS. Spektrumnya nanti banyak fragmen. Ini ion mol jelas, satunya juga ion molnya jelas di sini. Untuk mana yang lebih bagus nanti tergantung penggunaannya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan gas kromatografi berarti kita gunakan volatil. LC, untuk LC liquid kromatografi berarti pilihannya nanti antara 3 sampai 7. Tergantung kita budgetnya seberapa dan kegunaannya untuk apa juga. Nah, penyidikan struktur ion fragmen dan reaktif fragmentasi. Jadi reaktif fragmentasi paling banyak terjadi dalam spektrometer dengan pola ionisasi elektron impact EI, karena pada EIMS energi ionisasi digunakan secara dengan kekuatan 70 eV. Nah, meskipun demikian, pola ionisasi pada yang lainnya terdapat pula reaksi fragmentasi. Hanya ion-ion fragmen yang terjadi tidak sebanyak seperti pada EIMS. Jadi penyidikan struktur ion-ion fragmen ini sangat penting dan perlu untuk dapat merekonstruksi kembali struktur kimia sampel yang diperiksa. Jadi dari MS ini kan kita hanya, kalau melihat dari M per Z-nya kan kita hanya mengetahui berat molekulnya, MR-nya. Tapi kan kita tidak mengetahui C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya ada berapa. Nah, atau N atau mungkin ada yang lainnya. Nah, kemungkinan rumus molekul dari sampel kita ini bisa kita lihat melalui fragmentasinya dan didukung dengan data IR. Jadi ini saling berkesinambungan ya. Dari data UV-Vis, dari data IR kan kita sudah mengetahui dari IR ada dari IR ini dia punya gugus fungsi C karbonil, ada N-nya, ada amina. Di sini ternyata ada amida. Nah, dari situ kita gabung dengan hasil fragmentasi dari MS. Jadi dari fragmentasi nanti bisa dilakukan perkiraan rumus molekulnya apa ini nanti. Dan dari gabungan tadi, dari IR, di IR ada O, ada N, berarti perkiraan rumus molekulnya seperti ini. Nah, ini reaksi fragmentasi yang umum, sudah saya jelaskan tadi juga.
Untuk ionisasi, M sampel diionisasi menjadi ion molekul, kemudian terjadi beberapa fragmen. Nah, ini contoh. Nah, ini misalkan contohnya senyawa aldehid ya. Di sini adalah 1, 2, 3. Ini senyawa aldehid dengan C3 dan ada ikatan rangkap juga. Ada elektron P, ada PEB, pasangan elektron bebas. Di sini adalah elektron sigma. Berarti urutan kemudahan terionisasi, yang paling mudah terionisasi nanti pada En, yaitu PEB yang memiliki pasangan elektron bebas. Baru setelah itu akan terionisasinya pada elektron P dan terakhir adalah sigma. Jadi urutannya biasanya seperti itu. Nah, penyidikan jenis fragmennya dapat berupa molekul elektron genap netral atau genap positif, ganjil radikal positif atau radikal netral. Ini EE0, EE+, OE sama R. Jadi hanya EE plus dan OE yang muncul sebagai puncak-puncak massa pada spektrum massa. Sedangkan EE0 dan R radikal ini tidak muncul, diserap oleh dinding tabung. Jadi yang kita baca di spektrum massa ini biasanya berubahnya hanya ion elektron genap positif dan elektron ganjil radikal positif. Jenis fragmennya, di sini penjelasannya, molekul elektron genap netral, yaitu molekul netral yang selalu mempunyai jumlah elektron yang genap. Molekul ini diberi simbol E0 atau even elektron netral. Contohnya ini adalah etanol. Molekul netral jumlah elektronnya selalu genap. Jadi jumlah sigmanya yang berwarna biru, ikatan sigma, ya kan? Nah, satu ikatan ini kan setara dengan 2 elektron. Makanya ini ada birunya ada 2 untuk satu ikatan sigma. Ikatan sigma ini kan ikatan tunggal ya. Jadi di sini jumlah elektron pada ikatan sigma itu ada 16. Jumlah PEB elektron bebasnya ada 4. Sedangkan total keseluruhan, total elektron dalam etanol ini 20. Nah, itu yang kita sebut dengan molekul elektron genap netral. Karena jumlah elektronnya yang genap, selalu mempunyai molekul netral ini selalu mempunyai jumlah elektron yang genap. Selanjutnya ada jenis ion elektron genap positif, yaitu ion bermuatan positif yang mempunyai jumlah elektron genap. Contohnya ion asetilium ini. Jadi ion bermuatan positif, jumlah elektronnya genap. Contoh, jumlah E sigma berarti yang ada di ikatan tunggal dan ikatan rangkap juga punya. Yang warna biru ini ada 10. Sedangkan untuk Pi, karena kan ini ada ikatan rangkap 3, maka dia memiliki Pi-nya ada 4. Kemudian En-nya ada 2 di sini. Totalnya 16. Genap. EE+. Nah, ini EE+ ini yang biasanya muncul pada spektrum. Yang ketiga, ion elektron ganjil radikal positif atau OE+. Jadi ion radikal positif ini yang punya jumlah elektronnya ganjil. Yang ini beri simbol OE+. Jumlah elektronnya di sini contohnya radikal positif etanol. Ion bermuatan radikal positif jumlah E sigmanya ada 16 yang berwarna biru. Jumlah PEB-nya, elektron bebasnya ada 3, karena kan dia sudah mengeluarkan 1 elektron. Ini yang sudah tertembak oleh 1 elektron, elektronnya keluar sehingga ada 3 bentuk radikal. Totalnya ada 19 ganjil. Yang keempat adalah radikal netral. Jumlah elektronnya ganjil, diberi simbol R titik ya di sini, simbol Lewisnya ada sini. Suatu radikal netral jumlah elektronnya ganjil dengan E sigmanya ada 12 yang berwarna biru ini, silakan dihitung dengan 1 elektron radikal. Nah, ini hitam. Totalnya 13. Nah, kaidah reaksi fragmentasi untuk OE+ dan EE+ ini
juga perlu kita pelajari sehingga kita bisa paham tentang fragmentasi, membaca spektrum itu seperti apa. Jadi goal akhirnya kan ini diharapkan mahasiswa bisa membaca spektrum massa. Kaidah untuk ion OE+, jadi jika ion radikal positif ini mengalami pemutusan satu ikatan tunggal, maka akan terfragmentasi menjadi EE+ dan radikal netral. Nah, jika ion OE+ ini mengalami pemutusan dua ikatan tunggal, maka akan terfragmentasi menjadi OE+ dan molekul netral. Jika OE+ mengalami pemutusan tiga ikatan tunggal, maka akan terfragmentasi menjadi ion EE+, molekul netral dan radikal netral. Ini tolong dipahami. Ini digunakan untuk nanti untuk memperkirakan fragmen-fragmen pada spektrum. Kaidah untuk ion EE+, kaidah Carney-Mandelbaum menyatakan fragmentasi ion EE+ cenderung untuk selalu membentuk ion EE+ dan molekul netral. Jadi lebih mudah ya untuk fragmentasi EE+, pasti dapat dipastikan kecenderungannya membentuk fragmennya bentuk fragmen EE+ dan EE0. Nah, ini yang pertama kaidah untuk OE+. Di sini adalah contohnya. Ada contoh dari OE+ ini. Nah, jika pemutusan satu ikatan tunggal, di sini ada di sini ya, pemutusan thread, maka akan terbentuk suatu EE+. Nah, dan satu radikal etil. Dari sini radikalnya tadi. Ini juga sama. Nah, jika pemutusannya dua ikatan tunggal, misalkan di pemutusan terjadi pada dua ikatan tunggal di sini, putus-putus di sini, nah, maka akan terbentuk OE+ dengan EE0. Ini molekul netralnya. Akan terbentuk yang ini, radikal positif. Jadi pada muatan ion pada alternatifnya, jalur alternatif I, muatan ion tetap berada pada atom oksigen. Jadi fenomena ini disebut dengan retensi muatan atau charge retention. Jadi pada O ini ya, muatan ionnya plusnya ini, dia tetap pada O, tidak berpindah ke C atau H. Ini kita sebut dengan retensi muatan. Nah, ini contohnya pemutusan ikatan tunggal. Nah, pada alternatif yang kedua ini, muatan ion berpindah ke ikatan rangkap. Jadi setelah pemutusan di sini kan terjadi dua fragmen seperti ini, terjadi migrasi atau perpindahan muatan dari O ini, muatan positifnya berpindah ke ikatan rangkap menjadi seperti ini. Nah, fenomena ini kita sebut dengan migrasi muatan. Nah, migrasi muatan ini memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan retensi muatan. Oleh karena itu, persen abundansinya ion enol asetaldehida lebih tinggi daripada ion etilen. Jadi, hasil dari retensi muatan lebih punya kelimpahan yang lebih besar daripada hasil dari migrasi muatan. Selanjutnya, kaidah untuk ion OE+ ini, jika ion OE+ ini mengalami pemutusan tiga ikatan tunggal. Jadi kalau tadi akan dua ikatan tunggal. Kalau tiga ikatan tunggal, maka akan terbentuk tiga jenis fragmen. Fragmen yang terbentuk adalah EE+, EO0, dan radikal. Di sini contohnya adalah butana. Jadi butana kalau mengalami pemutusan tiga ikatan tunggal, jadi dia akan terfragmen. Di sini ada, nah, H ini akan putus menjadi hidrogen. Ya, ini akan menyerang ke sini. Kemudian elektron sigma yang di sini akan masuk membentuk ikatan rangkap, terbentuk etilen.
menjadi fragmen Ee plus etilen. Kemudian yang di sini elektronnya akan masuk ke sini, akan membentuk radikal etil. Jadi ini di sini kita lihat ada tanda panahnya ya. Tanda panah ini menunjukkan perpindahan elektronnya. Jadi H ini akan keluar, satu elektron H ini akan bergabung dengan H yang di sini membentuk hidrogen. Ini molekul netral. Kemudian satu elektronnya yang di C yang di sini, yang di sebelah kanan akan berpindah ke tengah, yang ini juga membentuk ikatan rangkap. Ini akan terjadi pemutusan di sebelah sini. Nah, terputus. Ini yang satunya menjadi positif ya, etilen, ion positif etilen Ee+, yang satunya akan menjadi radikal etil. Nah, kaidah untuk pengionan Ee+, jadi ini kan kita sebut dengan kaidah Carney-Mandelbaum, menyatakan fragmentasi ion Ee+ cenderung membentuk ion Ee+ dan molekul netral. Ini simple kalau yang fragmentasi dari Ee+, jadi contohnya ion benzoilium. Ion benzoilium ini punya M per Z-nya 105 MU. Jadi berarti kan MR-nya nanti kan 105. Jadi kalau ion ini kita fragmentasi, maka akan terbentuk dua jenis fragmen, yaitu terputus di sini. Nah, ini ikatan sigmanya ini akan akan berpindah ke sini. Sehingga C ini nanti akan bermuatan negatif, terbentuk karbon monoksida. Karena ini kan positif, di sini C-nya negatif, sehingga nanti terbentuk molekul netral. Yang lainnya akan bentuk ion vanilium Ee+. Nah, ini MZ-nya dari 105 ini akan terfragmentasi menjadi 77. Ini sangat khas sekali untuk benzena biasanya. Kalau ketemu spektrum ada M per Z-nya 77 MU, berarti ini berarti kita memiliki senyawa yang memiliki cincin benzen. Biasanya nanti ciri khas ini yang sangat khas sekali kalau kita memiliki senyawa aromatis benzen. Kalau sampelnya terdiri dari senyawa aromatis benzen ya. Nah, pada reaksi fragmentasi ion Ee+ sulit untuk membentuk OE+, karena Ee+ harus mampu memisahkan pasangan elektron untuk membentuk radikal, dan ini sangat tidak favorable. Jadi ini tidak disukai, tidak bisa. Jadi sesuai dengan ini yang sesuai, yang pertama ini sesuai dengan kaidah Carney-Mandelbaum, yang kedua ini yang unfavorable ya, tidak mungkin terjadi juga, susah terjadi. Jadi yang terjadi adalah ini, yang pertama ini. Jadi contohnya ini propil, ion positif propil. Terfragmentasi, ini dia punya MZ-nya 43 MU. Berarti nanti fragmentasi dari propil ini akan menjadi metil dan etilen. Yang metil ini M per Z-nya 15 jadinya. Jadi kan tersini seret. Nah, diputus di sini. Nah, ini nanti jadi metilen, fragmen metil, karbanium metil, M per Z-nya 15, yang satunya akan berbentuk etilen. Ini nanti yang akan keluar di spektrum M per Z 15 MU. Jadi dari 43 menjadi 15. Oh, berarti nanti sisanya terputus berapa ini? 43 kurangi 15. Nah, muncul nanti di spektrum yang seperti ini. Ini ya, molekul netral. Yang ini saat sudah masuk ke NS, kita masuk ke NS kan berupa elektron ganjil radikal positif. Sama di sini. Ion hidrazina, N-nya 2, maka genap. Yang ini ion amonia, N-nya 1, maka MZ-nya juga ganjil. Nah, di sini yang berbeda di saat kita masuk ke ion elektron genap positif atau Ee+. Jadi jika Ee+ mengandung jumlah atom nitrogen genap, nah ini kebalikan. Maka akan muncul pada harga MZ-nya adalah ganjil. Jadi terbalik. Jadi jika suatu Ee+-nya mengandung jumlah atom nitrogennya ganjil, maka harga M per Z-nya akan munculnya adalah genap. Kebalikan di sini. Ya. Berupa Ee+. Karena apa? Karena ada penambahan H di sini. Nanti itu yang mempengaruhi.
Ini aturannya untuk kaidah nitrogen ini ada 3 yang perlu diingat ya. 3 jenis ya. Jadi saat molekul netral, jumlah N-nya genap, Bm-nya juga sama genap. Nah, saat berupa radikal, ion radikal positif, di sini EO plus radikal, genap. Kalau jumlah N-nya genap, maka M per Z-nya juga genap. Kalau ganjil juga ganjil. Nah, yang berbeda di sini adalah yang ketiga, rule yang ketiga, yaitu saat kita berhubungan dengan ion positif. Ion positifnya kalau misalkan N-nya genap, maka M per Z-nya ganjil. Sedangkan N-nya ganjil, maka M per Z-nya genap. Kalau saya rasa yang cukup diingat mungkin yang 3 ini, berarti yang lainnya kan sama. Gitu. Nah, mekanisme reaksi fragmentasi. Jadi ini jenis mekanisme reaksi fragmentasi ini ada 6 jenis, yaitu disosiasi ikatan sigma, pemutusan alfa, pemutusan induktif, dekomposisi struktur siklis, dan penataan ulang dari tempat radikal, penataan ulang dari tempat yang bermuatan. Di atas ini kan kita tahu datanya, kalau MZ-nya 72, R-nya berarti M-nya kan 72, C-nya ada 4 dari data yang nomor 2 ini. Jumlah C ada 4, maka bisa diperoleh H sama dengan 72 dikurangi 4 kali 12. Karena kan C-nya 4. 4 kali 12 itu MR-nya C. Ada 12. 12 kali 4 kan berarti berapa? 48. 72 kurangi 48 ada 24. Maka bisa. Nah, tetapi C4H24 itu tidak mungkin. Sehingga salah satunya rumus ini pasti ada 1O. Sehingga kita asumsikan H sama dengan 72 dikurangi 4 kali 12 kurangi 16. Sehingga ada 8. Maka rumus molekul dari senyawa yang tidak kita ketahui tadi berdasarkan spektrum massa yang pada slide sebelumnya adalah C4H8O. Gitu. C4H24 kok tidak mungkin, Bu. Karena kan kalau rumusnya alkana sama alkena, berarti C4, kalau kita kembalikan ke rumus alkana, alkena, alkuna, CnH2n plus 2. Nah, kalau CnH2n plus 2, berarti kalau C-nya 4, hanya harusnya berapa? 10 kan? Nah, kalau di sini kan hanya 24 ketemunya. Maka kan tidak mungkin. Berarti ada tambahan unsur yang lain. Ini nanti kita sesuaikan dengan IR. Biasanya di IR, di IR ternyata ada gugus O. Maka kita tambahkan 1O di sini. Berarti H sama dengan 72 kurangi 4 kali 12 kurangi 16. Hanya 8. Setelah itu kita dapat menyimpulkan rumus molekulnya C4H8O. Untuk memastikan bisa dihitung ulang apakah C4H8O ini memiliki MR sebesar 72. Nah, ini aturannya, aturan dari 13, N per 13 sama dengan N plus R per 13. Atau CN HN plus R. Nanti bisa diketahui R. Ini contohnya, misalkan ada puncak pada M per Z18. Nah, ini datang dari sejumlah NH3 karena kelimpahan N ini N15 bila dibandingkan dengan N14 ini lebih kecil. Ini elemen-elemennya, di sini datanya. Ini natural abundance dari isotopnya. Di sini untuk penentuan rumus molekul dan berat molekulnya ada beberapa ketentuan ya. Adanya isotop lebih berat 1 atau 2 unit massa di atas isotop umum menghasilkan puncak kecil pada M plus 1 dan M plus 2. Jadi M plus 1 ini menunjukkan, jadi kalau M plus ini saja ya. Nah, kalau ion molekul M plus saja, radikal positif molekul, ini menunjukkan MR-nya. Jadi kalau misalkan ada M1, M plus 1, ini menunjukkan adanya molekul C, H, dan N. Kalau ada M plus 2 menunjukkan adanya molekul O, S, Br, dan Cl. Jadi intensitas puncak M plus 1 dan M plus 2 dapat digunakan untuk mengkonfirmasi rumus molekul.
Nah, ini intensitasnya ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi rumus molekulnya. Contoh pada spektrum metana. Nah, di sini ada M plus jumlahnya 1,1%, 1,17%. Nah, berdasarkan pada kelimpahan natural dari C13 kan 1,11%. Dan dari H2 isotopnya hidrogen adalah 0,16%. Maka bisa kita simpulkan di sini ada 1,11 ditambah 4 kali 0,016 ketemu 1,17%. Maka bisa kita simpulkan bahwa rumus molekul dari MZ16 ini adalah CH4. Itu konfirmasi dari berdasarkan M plus 1-nya. 134 kurangi 105 berarti berapa? 134 kurangi 105. Itu nanti perkiraannya di mana? Berarti nanti pemutusannya di sini. Tuh, terputus. Ini salah dengan 105. Nah, ini fragmentasinya. Jadi dari sini 105 dan 91. Dari molekul ini terputus lagi menjadi 65 dan 79. Ini 79, ini 65. Kemudian dari siklopentana ini akan terfragmentasi lagi menjadi 53 dan 39. Nah, ini beberapa contoh. MR-nya 88, perkiraannya ini alkohol. Ini juga MR-nya 88, perkiraannya adalah senyawa C5H12O. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan secara langsung saja terkait, langsung kita sambungkan dengan IR juga untuk perkiraan penentuan rumus molekul organik ini disambungkan dengan hasil spektrum massa. Ini juga mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi ya terkait penentuannya ini disambungkan dengan IR.